Hai, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian pagi hari ini? Oke, berjumpa lagi bersama Ibu di channel Ibu untuk pagi hari ini di pembelajaran PKN. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban kita terhadap hewan ya. Nah, kalau di buku kamu itu menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ada di halaman 47 sampai 49 buku tematik 4C. Oke, tapi hari ini sebelum kita tahu, Ibu akan menjelaskan sama kalian atau menceritakan sama kalian ada beberapa hewan yang perlu dilestarikan di Indonesia. Dilestarikan atau dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Kenapa harus dilestarikan? Karena mereka terancam punah. Oke, anak-anak kelas 4, yang pertama itu adalah badak Jawa. Nah, sesuai dengan namanya berarti badak Jawa ini berasal dari Jawa ya. Hanya tinggal beberapa ratus ekor saja di Indonesia saat ini. Jadi itu dapat ditemui di ujung kulon ya. Jadi harus dilindungi karena ada banyak manfaatnya juga ya, ada khasiatnya bagi dapat menyembuhkan penyakit. Nah, yang kedua adalah anoa. Anoa ini adalah binatang atau hewan yang berasal dari Sulawesi. Keberadaannya sangat sulit ditemukan. Jumlahnya kian menurun tiap tahun, mengakibatkan anoa sekarang sudah dilindungi oleh negara. Habitat anoa sendiri berada di hutan-hutan pedalaman. Nah, itu yang kedua ya. Nah, anak kelas 4 harus tahu kenapa harus dilindungi, karena mereka terancam punah. Kalau habis nanti ya tidak ada lagi yang bisa kita lihat ya. Oke, nah yang ketiga adalah harimau Sumatera. Tentunya harimau Sumatera ini berasal dari Sumatera ya. Merupakan jenis harimau yang memiliki ukuran kecil dari harimau lainnya di negara lain. Jumlahnya di Indonesia hanya tinggal beberapa ekor saja, bahkan nyaris punah. Sangat miris ya anak-anak. Harimau ini sudah hampir punah, tinggal beberapa ekor yang ada di Indonesia. Nah, elang Jawa. Tanpa dari namanya, burung ini datang dari daerah Jawa. Burung jenis ini mempunyai ciri-ciri bentuk jambul di kepalanya. Keberadaannya di alam telah sangat susah untuk kita temui. Bila mau lihat, kita dapat melihatnya di kebun binatang ya. Oke, nah sekarang yang kelima adalah komodo. Komodo adalah jenis kadal raksasa yang asli dari Indonesia. Hewan ini terhitung hewan karnivora meskipun sering kali mengkonsumsi bangkai hewan daripada memburu hewan hidup-hidup. Rata-rata komodo dapat meraih panjang 2-3 meter serta berat 60 kg. Oke, itu tentang komodo ya. Kemudian bekatan. Bekatan termasuk jenis monyet, keberadaannya ada di Pulau Kalimantan. Hewan jenis ini sangat gampang dikenali dengan tanda-tanda yang menonjol, yaitu mempunyai hidung yang panjang, mempunyai rambut tumbuh warna coklat kemerahan. Bekatan dikategorikan hewan langka sejak tahun 2000. Merak hijau. Burung merak hijau jantan bisa mencapai tubuh panjang 300 cm dengan ekor yang panjang. Juga mempunyai jambul tegak di kepalanya. Ekor panjang serta jambul hijau sangat menarik ya. Nah, ini tentang merak hijau. Jadi merak hijau ini juga dilindungi ya, harus dilestarikan. Oke, kemudian ada beruang madu. Oke, beruang madu ada di hutan Sumatera. Jumlahnya tahun ke tahun itu sangat mengalami penurunan ya anak-anak. Walaupun jenis beruang madu kerap makan buah-buahan dan juga madu. Nah, kemudian yang ke-9 itu adalah jarak balik ya, dengan ukuran tubuh yang sedang serta bulu yang cantik. Tak heran burung ini jika langka lantaran jadi incaran beberapa pemburu ya untuk diperjualbelikan. Kemudian yang terakhir adalah orang utan Kalimantan. Orang utan ini tentunya dari Kalimantan ya. Nah, orang utan Kalimantan ini juga harus dilindungi karena tinggal beberapa ya di Pulau Kalimantan. Oke, anak-anak kelas 4, banyak ya hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Coba kalian cari. Kemudian sekarang apa hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka ya. Coba diperhatikan hak kita itu pastinya kalau masih ada hewan-hewan ini, pastinya ya kita bisa melihat ya hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian menjadikan sebagai hiburan. Kalau kalian mengunjungi kebun binatang ya dan melihat mereka, pasti kalian terhibur ya kan, melihat hewan-hewan yang
mungkin menurut kalian itu unik, pasti kalian terhibur. Oh, itu hewannya sangat bagus, sangat lucu dan sebagainya. Nah, kewajiban kita itu ada 3M ya: menjaga, melestarikan, dan merawat. Menjaga, kalau kalian melihat orang yang memburunya itu, kalian melarang. Kemudian melestarikannya, kemudian merawat ya. Kalian ikut melestarikan itu kalau kalian tidak memburunya, kemudian kalian menempatkan pada tempat-tempat di mana hewan dilestarikan. Merawat, ketika kalian ikut memberi makan, kamu mengunjungi tempatnya, kamu membawakan makanan, kemudian banyak ya hal yang bisa dilakukan untuk merawat hewan-hewan langka. Kalau petugas-petugas di kebun binatang biasanya memandikan mereka. Nah, itu ya tentang hak dan kewajiban. Oke, anak-anak kelas 4, kalau tadi Ibu sudah bercerita tentang hewan langka, nah waktunya sekarang kalian menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Tentunya ada yang senang nggak dengan hewan? Pasti ya, di sini rata-rata senang sama hewan. Ada yang suka kucing, ada yang suka anjing. Nah, sekarang coba perhatikan di halaman 48 sampai 49. Di situ ada teks tentang si Deli ya, Deli dan si Belang. Oke. Kamu baca teks yang itu, kemudian kamu isi tabel yang ada di halaman 48. Kewajiban yang dilaksanakan. Kewajiban si Deli yang dilaksanakan ya, bukan kewajiban kamu. Kemudian manfaat bagi hewan apa? Kalau si Deli melaksanakan kewajiban itu, manfaatnya apa? Kemudian manfaatnya terhadap lingkungan apa? Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat belajar, salam sehat.